Halo semuanya, selamat datang di channel HBS Sport TV News. Berikut ini ada kabar timnas terbaru, diantaranya Thailand gagal untungkan Indonesia, Oman ancam posisi skuad Garuda. Setelah remehkan timnas Indonesia, kesombongan media Malaysia berujung karma. Pengakuan jujur mantan gelandang timnas Vietnam setelah tersingkir dari Piala Asia. Sebelum kita teruskan, sebaiknya klik tombol like dan subscribe ya, agar selalu dapat kabar terbaru dari HBS Sport TV News. Kalau sudah, ayo simak baik-baik video berikut ini. Thailand gagal untungkan Indonesia, Oman ancam posisi skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini di posisi kedua peringkat terbaik Piala Asia. Pertandingan grup F tadi malam antara Thailand versus Oman membuat posisi skuad Garuda terancam dari hasil laga tersebut. Hasil Piala Asia 2023 antara Oman vs Thailand yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium berakhir dengan skor 0-0. Atas hasil imbang ini membuat Thailand gagal lolos langsung ke babak 16 besar Piala Asia 2023 malam ini. Sebab, salah satu syarat Thailand bisa lolos ke 16 besar adalah dengan mengalahkan Oman. Dengan begitu, penentuan kelolosan Thailand akan ditentukan pada laga pamungkas grup F melawan Arab Saudi, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 mendatang. Melawan Arab Saudi nanti, Thailand hanya butuh hasil imbang untuk merebut tiket 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, hasil ini juga gagal menguntungkan timnas Indonesia. Sebab, dengan hasil imbang ini membuat Oman kini memiliki 1 poin dan menjadi saingan baru bagi timnas Indonesia di klasemen peringkat 3 terbaik. Begitu juga timnas Indonesia mulai ekstra waspada dalam membidik posisi peringkat 3 terbaik sebagai jalan menuju babak 16 besar Piala Asia 2023. Posisi timnas Indonesia dalam klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 dalam ancaman Oman yang ditahan 0-0 Thailand. Oman menempati posisi ketiga klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia setelah ditahan Thailand. Selain Oman, Suriah juga bisa jadi ancaman lain bagi Indonesia. Karena akan melawan India yang juga sebagai tim terlemah di grup B pada laga pemungkas grup. Untuk meraih tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023, tim Merah Putih perlu berjuang keras menahan Jepang. Klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 saat ini. 1. Bahrain 3 poin. 2. Indonesia 3. 3. Oman 1. 4. Suriah 1. Tentu hasil ini membuat peluang timnas Indonesia sedikit mengkhawatirkan dan menjadi peringatan buat skuad Garuda menghadapi Jepang. Karena dari hasil liga hadapi timnas Jepang menentukan posisi mana timnas Indonesia ditempatkan. Nah, gimana pendapat teman-teman? Apakah Indonesia mampu mempertahankan peluang ke-16 besar Piala Asia? Atau bisakah skuad Garuda kalahkan Jepang atau bermain imbang? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke kabar berikutnya. Setelah remehkan timnas Indonesia, kesombongan media Malaysia berujung karma. Sama-sama diketahui timnas Malaysia racikan Kim Pan-gon datang ke Piala Asia 2023 dengan catatan impresif. Arif Aiman dan kawan-kawan sempat 2 kali menahan tim kuat Suriah, plus menahan China. Malaya Goal, media Malaysia berujung dapat karma, yakni timnas Malaysia yang tersingkir di fase grup Piala Asia 2023. Digadang-gadang bakal melaju jauh di Piala Asia 2023, perjalanan timnas Malaysia ternyata terhenti di fase grup. Sebelumnya media Malaysia Malaya Goal menjelaskan, jika memandang secara realistis, Indonesia tidak akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menjadi lumbung gol di fase grup. Mungkin Indonesia main di Piala Asia hanya sekadar memberi hiburan di saat pemain bosan berlatih dan bermain di matchday, tulis Malaya Goal sembari menampilkan hasil laga uji coba Iran vs Timnas Indonesia. Mengutip dari akun @football.indonesia, hanya pasukan Malaysia saja yang dari ASEAN bisa mengimbangi tim-tim lawan. Terus maju Harimau Malaya. Bakal jadi king ASEAN di dunia nyata bukan di dunia maya, lanjut media tersebut.
Namun, hasil yang didapat timnas Indonesia dan Malaysia di Piala Asia 2023 berbanding terbalik. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam. Sementara Malaysia, resmi tersingkir setelah kalah di dua laga awal grup E Piala Asia 2023. Dalam dua laga awal, Malaysia dihajar Yordania 0-4 dan ditumbangkan Bahrain 0-1. Sekarang kita lanjut ke kabar berikutnya. Pengakuan jujur mantan gelandang timnas Vietnam setelah tersingkir dari Piala Asia. Seperti diketahui timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 0-1. Tentu hasil ini membuat Vietnam angkat koper lebih dahulu di pergelaran Piala Asia alias tersingkir. Bahkan apapun hasil pertandingan Vietnam melawan Irak nanti tak akan mengubah posisi mereka sebagai tim juru kunci grup D. Hal itu dikarenakan Vietnam kalah head-to-head dari Jepang dan timnas Indonesia, pasca kekalahan Vietnam di laga kedua. Mantan gelandang Nguyen Mandung ditanya apakah hasil pertandingan akan berubah apabila timnas Indonesia tidak mendapatkan hadiah penalti. Menjawab pertanyaan tersebut, Nguyen Mandung membuat pengakuan jujur bahwa timnas Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat baik. Menurutnya, apabila tidak kalah di laga kemarin, Vietnam akan tetap kalah di lain kesempatan dalam waktu dekat karena perubahan pesat dari skuad Garuda. Bukannya saya hanya mengatakan hasilnya, tapi setelah 10 menit pertama, saya sangat khawatir dan mengira pertandingan ini Vietnam hanya akan berubah dari imbang menjadi kalah. Ujar Nguyen Mandung sebagaimana dikutip Superbowl.id dari Fan Express. Karena menurut saya Indonesia terlalu progresif. Kemajuan mereka bukan hanya berkat pemain naturalisasi. Tentu saja, mereka memilih pemain naturalisasi, tapi bukan karena jumlahnya yang cukup. Tapi untuk memilih faktor yang sesuai dengan gaya bermain yang dibangun pelatih Shin Tae-yong. Sepak bola Vietnam dan Indonesia mempunyai banyak hubungan dulu, setiap kali bertemu. Indonesia kerap memilih gaya permainan yang mengesankan dan kasar untuk menahan gaya teknis sepak bola Vietnam. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengubah pemikiran mereka tentang bermain sepak bola. Mereka tidak lagi memainkan seni bela diri, melainkan menunjukkan gaya bertarung yang fleksibel dan nakal untuk meningkatkan efektivitas. Sebaliknya, Vietnam kurang waspada dan kurang presisi dalam penanganannya. Jujur saja, kalau kita tidak kalah dari Indonesia sekarang, kita akan segera kalah di lain waktu karena mereka sudah banyak berkembang. Secara keseluruhan pertandingan ini Indonesia bermain sangat baik dan pantas menang. Bahkan menang besar jika finishingnya lebih tajam. Itulah pengakuan jujur mantan gelandang Vietnam Nguyen Mandung. Demikian kabar timnas hari ini, silahkan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan salam olahraga.